Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Pratama dan teman saya Gading Setiawan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan keadilan ekologis di Raja Ampat. Siapa mendapat apa, siapa menanggung dampaknya. Mengenal Raja Ampat, Kepulauan Raja Ampat berlokasi di barat di Pulau Papua. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung Vogelkop, Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata. Kekayaan keanekaragaman hayati di Raja Ampat telah membuat dirinya memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Masalah utama, siapa yang mendapat keuntungan dari pemanfaatan SDA? Ada investor dan pelaku bisnis pariwisata. Mereka mengelola resort, lifeboat diving, dan tur wisata. Mereka memperoleh keuntungan besar dari branding surga bawah laut. Lalu ada pemerintah pusat dan daerah mendapatkan pendapatan dari pajak, retribusi, serta peningkatan citra konservasi global. Lalu wisatawan kelas menengah ke atas, nasional dan internasional, menikmati pengalaman eksklusif dari alam Raja Ampat tanpa menanggung beban konservasi secara langsung. Lalu ada LSM dan institusi konservasi internasional. Mereka mendapat pengakuan dan dana hibah dengan menjadikan Raja Ampat sebagai proyek sukses konservasi. Lalu, siapa yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungannya? Yang paling terdampak adalah masyarakat adat dan komunitas pesisir. Kehilangan akses terhadap laut adat akibat zoning konservasi atau wilayah private wisata. Sumber penghidupan manusia menurun karena karena degradasi ekosistem seperti ikan, terumbu karang dan sebagainya. Pencemaran dari wisata kapal besar, limbah plastik dan konstruksi pantai. Kadang-kadang menjadi penonton di tanah sendiri karena minimnya keterlibatan dalam proyek atau kebijakan. Apakah hak masyarakat lokal sudah diakui dalam kebijakan dan praktik? Sebagian besar belum optimal. Secara formal, beberapa pengakuan terhadap masyarakat adat sudah dimulai, misalnya penguatan peraturan desa atau kampung adat. Namun pengakuan hak ulayat laut, atau hak adat atas laut masih belum kuat secara hukum nasional. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas dan atau bersifat formalitas. Banyak program konservasi atau ekowisata yang dijalankan dari atas, top top down, tanpa konsultasi bermakna. Kearifan lokal seperti eh, sasi laut kadang tidak diintegrasikan dalam sistem pengelolaan modern. Eksternalitas negatif sama dengan dampak lingkungan yang tidak ditanggung oleh pelaku utama. Beban sering dialihkan ke masyarakat lokal atau ekosistem. Barang publik, sumber daya alam Raja Ampat sama dengan barang publik global, non-rival atau non-excludable. Semua bisa menikmatinya, tapi tidak semua ikut menjaga atau menanggung akibat kerusakan. Privatisasi manfaat, publikasi beban. Kemudian siapa yang mendapat apa dalam hal ini yaitu siapa yang paling banyak mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam di Raja Ampat. Adapun yang pertama investor pariwisata, pemerintah daerah, dan NGO internasional memperoleh berbagai manfaat, mulai dari keuntungan ekonomi, akses proyek, hingga pengaruh kebijakan. Namun partisipasi masyarakat lokal seringkali terbatas atau bahkan diabaikan. Next. Sementara itu masyarakat adat dan komunitas pesisir justru menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan karena ekspansi pariwisata dan zonasi konservasi. Akibatnya, muncul tekanan sosial seperti pergeseran nilai budaya dan ketimpangan ekonomi. Sayangnya beban ini tidak dibarengi dengan pembagian manfaat yang setara. Next. Dan jelas ada ketimpangan struktural, yang dimana manfaat yang dihasilkan dari alam Raja Ampat diprivatisasi oleh segelintir pihak luar. Sementara beban seperti kerusakan,
beban seperti kerusakan ekosistem dan hilangnya akses justru menjadi tanggungan masyarakat lokal. Inilah bentuk tidak keadilan yang sering terjadi dalam proyek konservasi dan wisata berbasis pasar. Next. Keadilan ekologis berarti menjaga lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan hak-hak manusia, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam. Sementara itu, keadilan sosial menuntut pembagian manfaat dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dua prinsip ini harus saling melengkapi agar pembangunan benar-benar adil dan berkelanjutan. Ketidakadilan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena sistem tata kelola yang tidak inklusif. Banyak kebijakan konservasi bersifat top-down tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Proyek wisata juga didominasi oleh modal besar, sementara masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek pengambilan keputusan. Ditambah lagi, hak adat mereka belum diakui secara utuh dalam kebijakan formal. Untuk membangun keadilan ekologis dan sosial, kita butuh pendekatan yang transformatif, mulai dari pengakuan hukum atas wilayah adat, perlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dari keuntungan bagi hasil yang adil dari keuntungan wisata dan konservasi. Di samping itu penting untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan pendidikan masyarakat pesisir. Adapun kesimpulannya yaitu pertama, kerusakan lingkungan di Raja Ampat bukan hanya soal ekologis tetapi juga soal ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedua, sumber daya alam seperti laut, karang dan hutan mangrove adalah barang publik yang sering dimanfaatkan tanpa mekanisme yang adil dan berkelanjutan. Tiga, masyarakat lokal dan adat yang telah lama menjaga ekosistem justru sering tidak dilibatkan. Yang keempat, keadilan ekologis bukan hambatan konservasi, melainkan syarat keberhasilannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.